Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Umar bin Khattab, pemirsa Najah TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat berhadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita di dunia ini, kita masih sempat untuk menyisihkan sebahagian waktu kita untuk hadir dan terus melazimi jamaah dan majlis. Semoga dengan hadir kita ini dijadikan pemberat timbangan hasanat kita nanti di yaumul mahsyar kelak. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya, termasuk kita yang hadir hari ini juga bermohon agar kita senantiasa sallallahu alaihi wasallam yang harus kita praktekkan, contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas yaitu adab berpakaian. Ya, bagian pertama sudah kita bahas 4 poin ya di kesempatan itu. 4 poin. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan adab ya dalam kita berpakaian, yaitu adab yang kelima. Baju atau celana atau sarung melebihi dari 2 mata kaki khusus kepada laki-laki, lirijal. Ini yang dimaksud ya, ats-tsaub asfal minal ka'bain bagi laki-laki. Di sinilah hukumnya tentang isbal ya, sebagaimana ikhwah sekalian yang kita muliakan, bahwasanya bagaimana kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian ya. Karena yang kita lihat ya dalam hadis-hadis yang sahih, yang kita akan jelaskan beberapa hadis tentang ini, bagaimana contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana pakaian beliau. Jadi apa yang kita ya telah diberi hidayah hari ini, insyaallah dengan penuh ketundukan dan kepatuhan menjalankan sunnah nabinya, kita rela untuk memotong celana kita, pakaian kita yang menjulur lebih dari kedua mata kaki. Siapa yang merintahkan kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kita memotong berpakaian seperti itu karena mengikuti tren ya. Karena di sana juga ikhwah sekalian banyak hari ini ya orang memotong pakaiannya hanya karena mengikuti gaya, ya, apalagi gaya-gaya anak muda hari ini ya. Biasa kalau gaya ngetren hari ini tidak jadi masalah bagi orang yang ya, bagaimana celana artis-artis, celana bujang itu ya, itu di atas mata kaki tidak ada masalah. Tapi terkala diniatkan untuk mengamalkan sunnah, disinilah muncul dia tudingan, ada katanya kebanjiran ya, ada katanya cingkrang ya, dan macam-macam tuduhan dialamatkan kepada yang mengamalkannya atas dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita lihat ikhwah sekalian, penampilan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam beliau memakai sarung atau celana ya. Dan kita ketahui bahwa pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah di atas mata kaki. Dan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus kepada kita kaum laki-laki ya, khusus kepada kaum laki-laki. Dan kepada ibu-ibu nanti ada pengecualian, nanti kita akan jelaskan ya bagaimana pakaian kepada kaum wanita ya. Nah, ibu-ibu dan jemaah yang dirahmati Allah SWT, kita lihat hadis dari Aisyah bin Sulaim ya. Kita lihat dari hadis ini,
dari Al-Ash'as bin Sulaim, ya, dari Al-As bin Sulaim, beliau mengatakan, sami'tu ammati tahaddatsu an ammiha qala bainana ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu anqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha qala amma laka fi uswah fanazartu fa idza izarahu ila nisfi sakitihi ila sakihi. Ya. Dari Al-As bin Sulaim, dia berkata, saya pernah mendengar bibi saya berbicara, menceritakan dari pamannya. Ya, dari pamannya dia berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, angkat kainmu. Ya, ini angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya, sesungguhnya yang kukenakan ini tak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat, ya, kain sarung beliau ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Ya, ini di kedua pertengahan betisnya. Itu yang disebut dengan nisfu sak. Ya. Ini kita lihat dalam kitab Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah, ya, yang juga disahihkan oleh Syekh Albani. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dari Huzaifah bin Yaman, dia berkata Rasulullah SAW pernah memegang salah satu atau kedua betisnya, lalu beliau SAW bersabda, hadza maudhi'al izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Dijelaskan dari Huzaifah bin Yaman, Rasulullah memegang salah satu dari kedua betisnya. Dan dijelaskan kepada Huzaifah bin Yaman ini disinilah letak ujung kain atau letak ujung pakaian itu. Kalau engkau tidak suka, maksudnya di setengah betis, nisfu sak. Kalau engkau tidak suka, lebih rendah lagi, ya, lebih rendah dari nisfu sak, ya. Akan tetapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki atau al-ka'bain. Jadi minimal, ya, dalam penjelasan yang lain bahwasanya boleh setentang atau di atas mata kaki itu yang paling rendah. Nah, ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini dapat kita petik bahwasanya celana atau sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mata kaki sampai pertengahan betis beliau. Nah, boleh bagi seseorang menurunkan celananya, namun dengan syarat tidak sampai menutupi mata kaki. Ingatlah Nabi SAW adalah sebagai teladan terbaik bagi kita, dan bukanlah profesor atau doktor atau seorang master yang dijadikan teladan. Nah, karena Rasulullah itu sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai uswah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini, ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya batasan celana atau kain sarung kita laki-laki itu adalah minimal itu setentang dengan dua mata kaki. Dan yang lebih baiknya adalah di atas itu, dan yang paling utama adalah nisfu sak. Adapun di bawah, ya, ma asbala min ka'bain fafin nar. Adapun yang di bawah kedua mata kaki itu adalah tempatnya di neraka. Di sini, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bagi kita bahwa
Ya, hadis yang menjelaskan tentang ini itu adalah hadis-hadis yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi bagi kita untuk ya dengan hawa nafsu kita membantah. Karena di sebagian sana ada yang mengatakan bahwasanya berbagai macam tuduhan hadis itu hadis dhaif dan segala macamnya, dan itu ada lagi mereka berdalil dengan hadis Umar yang mengatakan kalau tidak sombong. Nah, siapa yang menjamin diri kita tidak sombong? Ya. Umar radhiyallahu taala anhu ternyata dia itu adalah berusaha untuk mengangkat kain sarungnya, terus mengangkat pakaiannya. Bukanlah dengan niat dia menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Nah, dengan demikian kita lihat bagaimana ketentuan menjulurkan celana hingga di bawah mata kaki ini. Kalau kita lihat ya di dalam Syarhul Mumti' ya bab Satrul Aurah ada beberapa ketentuan. Yang pertama, menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khayala. Nah, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat wajah kita nanti orang yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan. Dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu juga ya bersabda, innal ladzi yajurru thiyabahu minal khuyala la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 5576. Nah, jadi ikhwas sekalian masih banyak lagi hadis-hadis seputar ini yang menjelaskan kepada kita tentang orang yang memanjangkan pakaiannya dengan penuh kesombong. Sudah memanjangkan pakaiannya dengan kesombongan. Ini ancamannya adalah mereka tidak akan dilihat wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ketentuan adalah menjulurkan celana di bawah mata kaki tanpa sombong. Nah, bagaimana maksud ini? Menjulurkan celana karena mereka banyak berlandasan kalau tidak sombong tidak mengapa kita menjulurkan pakaian kita. Nah, di sini kita lihat ikhwas sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Nah, ini. Kalau tidak sombong, ini ancamannya. Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Nah, ini hadis Bukhari nomor 5758. 5787. Nah, ini lebih parah lagi yaitu yang di bawah mata kaki ya tanpa kesombongan. Kalau sombong tadi adalah Allah tidak akan melihat wajahnya. Nah, begitu ancaman yang luar biasa bagi kita yang berani ya untuk memakai pakaian apakah itu celana ya ataukah sarung yang melebihi mata. Maka hendaklah kita hati-hati ikhwas sekalian ya menjaga pakaian kita agar jangan melebihi kedua mata kaki kita. Itulah contoh yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Banyak yang ya beranggapan bahwasanya dengan bantahan-bantahan mereka bisa menjaga hatinya dan segala macam tidak sombong. Ini sudah dibantah oleh para ulama bahwasanya hadis yang jelas-jelas nyata itu cukuplah hujah kepada kita ya. Siapa yang merasa aman dari kesombongan. Siapa yang merasa aman dari kesombongan? Karena itulah di situ ya syaitan untuk mempengaruhi hati kita untuk tergelincir ke dalam kemaksiatan. Maka jalan selamatnya adalah sami'na wa ta'na, kita dengarkan ya dengan kita memohon kepada Allah, kita potong ya celana kita itu minimal adalah di atas mata kaki. Karena itu apa? Lebih suci. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari awal hadis tadi, kalau kita berjalan
maka kotoran tidak akan menempel kepada celana kita. Lihat ikhwas sekalian, kaum muslimin, saudara kita laki-laki, ya, yang celananya melebihi mata kaki, bahkan sampai ke tumit, ya, sampai ke tumit berjalan, ya, begitu. Dan itu yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita hendaklah hati-hati dalam menjaga pakaian ini agar kita tidak dicap nanti oleh Allah termasuk orang-orang yang sombong dan orang yang dicampakkan dan tidak dilihat wajah kita nanti di akhirat. Inilah pedih azab, yang mana kepedihan itu yang dirasakan oleh orang-orang kufar, yang tidak mampu nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadap pertama ini adalah bagaimana kita menjaga agar jangan sampai melebihi itu. Sarung kita pakai dalam sholat lagi, ya. Terutama kita melihat juga kaum muslimin apalagi pakai sarung, ya, bahkan kakinya tidak kelihatan. Ya. Di masjid-masjid, imam-imam yang kita ditegur, kita nasihati, ya, mereka lebih menggunakan akal ketimbang dalil. Maka hendaklah kita, ya, mohon pun kepada Allah agar kita jangan termasuk dalam ini. Nah, kita lihat, ya, hadis dari Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ini untuk penguatan dari hadis Bukhari yang kita sebutkan juga hadisnya tadi, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang melebihi dari kedua mata kaki dari pakaian itu adalah letaknya nanti di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dengan jelas di kitab sahihnya. Kemudian Imam Ahmad juga berkata dengan sanad yang hasan, yaitu dari Ala bin Abdurrahman an abihi annahu sami'a Aba Sa'id radhiyallahu taala anhu su'ila anil izar faqala alal qabiri sakhatat, ya, ay ala sahibil fatwa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul izratul mu'min ila ansafi saqai la junaha aw la haraja alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain maka na asfala min dzalika fa huwa finnar la yanzurullahu ilaihi ila man jarra izarahu bataran. Nah, dengan dari Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, bahwasanya dia mendengar Aba Sa'id radhiyallahu taala anhu ditanya tentang, ya, pakaian, maka dia menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sarung atau pakaian seorang mukmin adalah setentang dengan dua betisnya, ila saqain. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa dia setentang betisnya. Kalau kita sanggup untuk mengamalkan ini, inilah yang utama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima bainahu wa bainal ka'bain, dan apa di antara keduanya, dan di atas mata kaki. Ya, di atas mata kaki. Makana asfal, adapun yang di bawah dari itu, ya, di bawah kedua mata kaki itu nanti letaknya fahuwa finnar, letaknya nanti adalah di dalam neraka. La yanzurullahu ilaihi, Allah tidak akan melihat kepadanya, Allah tidak akan melihat kepada orang yang mengulurkan pakaiannya dengan sombong. Nah, inilah ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis tambahan ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita memelihara pakaian kita agar jangan melebihi dari batas mata kaki kita. Ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu larangan kepada kita at-tahzir min italati thiyab ila ma tahtal ka'bain. Larangan untuk memanjangkan pakaian melebihi kedua mata
kedua mata kaki. Ini istifadah ya di pelajaran kepada kita ikhwah sekalian, untuk kita hati-hati agar jangan pakaian kita itu melebihi kedua mata kaki kita. Yang kedua adalah wafihi al-hathu ala tawadu', dorongan atau motivasi kepada kita untuk merendahkan diri. Tawadu', bagaimana merendahkan diri dengan ya bukan artinya kita dengan sombong ya, tapi tawadu itu adalah menundukkan diri kita, mengakui akan sunnah Rasulullah SAW ya, dengan kita memotong pakaian kita itu, kita menundukkan, pasrah kita menerima ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi menyombongkan diri kita ya, karena sudah ada jelasnya dalilnya datang kepada kita, jadi kita tidak membangkang lagi, tidak lagi mencari akal-akal, tidak lagi mencari alasan-alasan argumentasi yang lain. Dan kalau itu sudah jelas datang dari Rasulullah, kita terima dengan penuh keyakinan, dengan keimanan. Itulah perintah yang datang dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita dengan ya ini dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang tawadhu, yang merendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati kita ini ikhwas sekalian adalah di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bisa menjaga hati kita tidak sombong, tapi suatu ketika kita akan ya merasakan lagi bisikan-bisikan halus itu, dengannya kita menyombongkan diri di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati dengan ini. Kemudian yang ketiga adalah wa fihi tafawut al-adzab finnar. Nah, di sini hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah adanya tafawut, hubungan azab di dalam api neraka. Apa yang menyebabkan kita masuk neraka? Ringan ya. Yang bisa menyebabkan kita masuk neraka adalah dengan memanjangkan pakaian kita melebihi mata kaki kita, diancam neraka oleh Rasulullah SAW. Ya, maka azab ini, azab yang pedih nanti diberikan oleh Allah kepada yang melanggar perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Maka ini korelasinya, hubungannya. Agar apa? Dengan ancaman neraka tadi, kita kaum muslimin lebih takut, karena kita dianjarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berlindung ya dari murka Allah. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemarahan murkamu dan azab api neraka. Ya. Dengan ini ya pelajaran kepada kita bahwasanya pelanggaran yang sedikit saja bisa menyebabkan kita diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa hadzal hukum mukhtassun birrijal. Ini hukumnya adalah khusus pada laki-laki, kaum bapak. Adapun ibu-ibu, amman nisa, fayajibu alaihinna ayutilna thiyabahunna litasattur. Nah, beda dengan ibu-ibu, yaitu wajib atas mereka untuk memanjangkan pakaiannya. Nah, nanti kita akan lihat hadisnya, ya. Maka ibu-ibu itu dirukhsah, diberi keringanan untuk memanjangkan dari mata kaki itu 1 jengkal, dan paling maksimal itu adalah 1 hasta. Bagaimana itu kan membawa kotoran? Itu khusus bagi wanita. Kan terbalik ini, ikhwas sekalian. Zaman kita hari ini kawan apa? Ya, yang laki-laki pakaiannya panjang melewati batas mata kaki. Yang ibu-ibu, yang perempuan melebihi lutut. Dan melebihi mata kaki lagi bu ya. Kalau mata kaki masih melebihi lutut di atas. La haula wala quwata illa billah. Ini fitnah. Yang itu bukan hanya orang-orang non muslim, tapi juga dilakukan oleh kaum muslimah ya. Ibu-ibu dengan beraninya membuka aurat ya, padahal itu adalah
akan mendatangkan azab yang pedih, falyadzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu, ini khusus ya, karena wanita itu semuanya aurah, untuk menjaga batasan-batasan ini. Kita akan jelas hadis yang kedua. Kemudian istifadah yang kelima adalah wa fihi tahdzir min at-takabbur wa tabakhkhar, yaitu larangan kepada kita untuk berlaku sombong dan menyombongkan diri. Ya, maka kita tidak boleh berlagak sombong di hadapan ya Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa, ya. Ini sejarah mencatat bagaimana tidak ada dunia ini di hadapan kaum muslimin. Ya, itu yang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah bin Malik. Ya, tatkala dia mengajar, ini panjang ceritanya, mengajar Rasulullah dalam Rasulullah hijrah. Kemudian Suraqah ini dikatakan oleh Rasulullah, engkau nanti suatu saat akan memakai mahkotanya Kisra, ya, mahkota Kisra. Setelah penaklukan oleh kaum muslimin, akhirnya Suraqah bin Malik ini dipakaikan mahkota ini. Dia disuruh berjalan di hadapan kaum muslimin dengan gagah beraninya dan disuruh buka. Ya. Itu bertanda apa? Tidak ada nilainya dunia ini di hadapan kaum muslimin. Ya, karena takluknya kerajaan-kerajaan besar ya di hadapan kaum muslimin, dan itu orientasinya kita adalah akhirat, dunia itu akan mengikut kepada kita. Maka kaum muslimin, kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hadapan makhluknya. Seperti yang kita telah jelaskan beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Kemudian ikhwas sekalian, wa fihi annal mu'min la yutilu thawbahu asfala minal ka'bain. Faedah yang keenam adalah bahwasanya seorang mukmin tidak boleh dia memanjangkan pakaiannya, izarnya atau sarungnya melebihi dari dua mata kaki. Seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian juga yang terakhir dari istifadah hadis ini, wa fihi takrir ru'yatal mu'minin li rabbihim yaumul qiyamah. Adanya ikrar, ketetapan ya, ru'yatul mu'minin, yaitu orang-orang mukmin akan melihat langsung kepada Rabb-nya pada hari kiamat. Ya. Disinilah jelas hadis datang dari Rasulullah SAW bahwa nanti kaum muslimin melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Dan ini juga dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Hari yang ketika itu wajah mereka berseri-seri dan kepada Rabb-nya mereka melihat. Maka melihat langsung wajah Allah. Ini yang dirindukan oleh setiap mukmin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wal afiyah. Ya, semoga kita masukkan oleh Allah ke dalam jannahnya dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah azab yang paling pedih yang dirasakan oleh orang kafirin. Ya, azab yang pedih yang mereka rasakan. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah azab itu yang mereka rasakan dengan lidah mereka digunting, ya, perut mereka ditusuk, dibakar punggung mereka, tapi azab yang pedih yang merasakan adalah tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerinduan ini khusus kepada orang mukmin, kepada kita insyaallah taala akan diberikan ya keluasan melihat wajah Allah setiap hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, tanpa ada hijab dan penghalang, langsung melihat wajah Allah di surga. Ya. Ini yang kita rindukan kaum muslimin. Baik, kita lanjut dengan hadis berikutnya. Ini datang dari Imam Tirmizi dengan derajat hasan, hasan sahih dari Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, lam yanzurullah ilaihi yaumul qiyamah, Allah tidak akan melihat wajahnya pada hari kiamat.
Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah berkata, semoga Allah meridhoi dirinya, bagaimana fakaifa yasna'na an-nisa biduyulihinna? Ya Rasulullah, bagaimana kami para wanita ini, apa yang akan kami lakukan dengan pakaian kami? Ini khusus ibu-ibu, ya. Qal, ya, maka yurakhina shibran, maka julurkanlah, ya, ulurkanlah satu jengkal. Faqalat, maka dia berkata lagi, idzan tankashif aqdamihin, kalau terbuka lagi kedua kakinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julurkanlah dhira'an, ya, maka julurkanlah satu hasta, tidak boleh lebih dari itu. Jadi ibu-ibu, ya, boleh melebihi kedua mata kakinya itu satu jengkal, atau boleh satu hasta. Ini tergantung ibu-ibu, ya, untuk memakainya, ya. Dan inilah yang ditanya oleh Ummu Salamah ummahatul mukminin tentang pakaiannya wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, nisa as-sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Azan, no? Baik, kita skor dulu untuk azan, lanjut kita ke poin berikut. Allah taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar menjelaskan tentang, ya, hadis yang kedua tentang memakai pakaian dengan sombong. Ini Allah tidak akan melihat wajahnya pada hari kiamat. Dan tentang pakaian wanita, itu diberi rukhsah oleh Rasulullah, itu di bawah mata kaki boleh satu jengkal atau lebih, ya, dari itu, atau maksimalnya adalah satu hasta. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil faedah, ada 3 faedah. Yang pertama adalah wujub tasturul mar'ah, yaitu diwajibkan kepada wanita untuk menutup auratnya. Jadi dengan hadis ini bagaimana kaum wanita agar menutup aurat. Ini dikisahkan oleh para sahabiyat, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkala turun ayat hijab itu, maka para sahabiyat semuanya pergi ke rumah mereka masing-masing dan mengambil gorden-gorden pintu-pintu rumah mereka untuk ditutup ke wajahnya, menutup ke seluruh tubuhnya. Ini artinya apa? Kepatuhan para sahabiyat dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala turun surah tentang hijab. Dan wanita yang di poin yang kedua ini adalah wa annal mar'ah kulluha aurah. Dipahami bahwasanya semua bagian tubuh wanita itu adalah aurat. Ini wajib dia tutup. Dan dia harus berpakaian yang longgar, tidak boleh dengan ini hadis. Nanti kita akan masuk pada ke-6 tentang pakaian yang sempit. Ya. Dan di yang ketiga, poin ketiga adalah wa annahu yubayyin hirsus sahabiyat ala tastur, yaitu menjelaskan tentang kesungguhan para wanita sahabiyat dalam menutup aurat mereka. Nah, ini hadis yang dapat kita petik istifadahnya yang kita bacakan tadi. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dengan adab yang ke-6 dalam berpakaian, yaitu adamul lubusi thiyab raqiqah wa dayyikah, yaitu tidak bolehnya kita memakai pakaian yang sempit. Raqiqah, dayyikah, dayyikah itu adalah yang sempit. Seperti hari ini ibu dan Pak jemaah sekalian dimuliakan Allah SWT, ya, berpakaian tapi telanjang. Zaman ini kita melihat berpakaian, ya, subhanallah, ya. Kita yang malu, Bapak, ya, kuas sekalian. Laki-laki lebih malu ketimbang ibu-ibu.
Lebih parahnya lagi ibu-ibu sekalian yang berkumpul di tempat keramaian, ya. Apalagi namanya setiap hari Sabtu, ya, hari Ahad, berpakaian yang la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita bayangkan hari ini kondisi ini bukan orang non muslim, tapi adalah wanita muslimah. Kita saja Pak di rumah pakaian itu kira-kira gimana rasanya? Kita laki-laki pakaian sempit itu nggak nyaman. Apalagi ini Bu. Ada istilah orang kampung kita seperti Bapak tahu dengan lamang, ya. Lamang tahu lamang. Nah, ibu-ibu tahu enggak? Nah, kalau bulan Maulid ini, bulan ini masak lamang gitu ya kan? Nah, seperti itu. Seperti kulitnya, ya. Kemudian berbaris, kemudian menari, bergoyang lagi, ditambah lagi hadir pula di situ bapak-bapak yang ikut juga senam. Ya. Maka campurlah laki-laki, cukuplah maksiat yang hari ini. Maka kemarin Anda lihat itu ada sebuah daerah di Provinsi Aceh dirazia oleh polisi-polisinya Pak ya. Wanita-wanita yang senam-senam seperti itu ditangkap, dirazia. Alhamdulillah ya, walaupun satu sisi itu melanggar syariat. Nah, kalau kita sekarang ini di Minangkabau adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Kita orang Minang ya. Tapi sudah hilang Minang kita. Nah, ini itu istilahnya Pak ya. Dulu gadis-gadis Minang itu sangat sopan. Nah, sekarang sudah seperti itu ya. Kita beristighfar banyak-banyak dengan kondisi saudari-saudari kita muslimah. Maka ini adalah tugas siapa? Tugas semua kita. Sekurangnya adalah keluarga kita dahulu yang harus kita selamatkan. Ya. Karena musibah hari ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Mengembunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis datang dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum suyyad kadhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usihinna ka'asnamatil al-bukht al-ma'ila la yadkhuluna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masiratin kadza wa kadza rawahu Muslim. Ini harus pantas kita renungkan kaum muslimin, kaum muslimah, ibu-ibu, kaum muslimat yang berbahagia, untuk kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Akan datang nanti kata Rasulullah, sinfani min ahlin nar, dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sekelompok laki-laki bersamanya cambuk yang besar seperti ekor sapi. Cambuk tersebut mereka gunakan untuk menyiksa sejumlah orang. Nah, ini dia gambaran yang pertama, penduduk neraka yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua adalah, ini yang kedua, perempuan yang berpakaian namun telanjang, mencondongkan perempuan yang lain setelah sebelumnya ialah perempuan yang condong. Rambut kepala mereka seperti punuk unta yang tidak bisa tegak, ya, namun condong atau goyang-goyang. Wanita semacam ini tidak masuk surga dan tidak pula dapat mencium bau surga, dan sungguh bau surga itu dijumpai dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini. Jadi ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala di sini jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran, ya, penduduk api neraka yang belum disaksikan, itu sekelompok orang yang
dengan suya, dengan cambuk, itu orang-orang yang berbuat zalim, ya, kepada orang lain. Ini adalah gambaran. Yang kedua adalah wanita yang digambarkan oleh Rasulullah SAW berpakaian tapi telanjang, seperti yang kita jelaskan tadi, ya, berlenggak-lenggok berjalan, ya, dan rambutnya seperti punuk onta, ya, berhias dengan, apalagi ibu-ibu yang, ya, perhatian dengan rambutnya, dengan berbagai gaya, ya, tidak harus dengan pergi ke salon, menghabiskan uangnya untuk menata rambutnya. Ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan menimpa kita, dan anak-anak perempuan kita hendaklah kita didik agar mereka mengerti dengan pakaian yang sebenarnya, jangan menampakkan lekak-lekuk tubuhnya, apalagi berpakaian yang sempit yang mengundang tentu hasrat, ya. Kita lihat hari ini terjadinya, ya, kemaksiatan terjadinya macam kriminal itu disebabkan oleh kaum wanita itu sendiri, ya. Kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu adalah diakibatkan karena banyaknya pelanggaran syariat ini, ya. Terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, ya, perampokan dan segala macamnya, ya, itu diakibatkan karena tidak lagi peduli dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu kita didik, ya, anak-anak kita kaum muslimah terutama, ya, karena budaya yang sangat dahsyat hari ini menimpa rumah tinggal kita kaum muslimin. Berbagai game, ya. Kemarin kita lihat, ya Pak Ibu sekalian, pemerintah Arab Saudi mencabut untuk game roadblock namanya, apa namanya? Ada yang baru game roadblock, ya. Nah, ini sudah masuk ke rumah tangga, anak perempuan yang 10 tahun sudah interaksi dengan anak laki-laki, ya. Masuk ke aplikasi. Kalau orang tua tidak peduli dengan ini, bagaimana, ya, hancurnya. Maka ini cepat kepedulian, ya. Kita orang tua harus cepat melihat apa permainan anak-anak kita. Nah, inilah kadar propaganda dunia hari ini yang merusak jati diri kaum muslimah itu sendiri. Karena untuk pusat kehancuran itu adalah di kaum wanita, ibu-ibu. Kalau rusak wanita, kaum muslimah itu akan rusak seluruh bangsa. Maka perhatian, ya, harusnya kita minta kepada pemerintah kita untuk terus, ya, mensensor ini, dan ini diupayakan oleh yang daerah negara tauhid, ya. Kita bersyukur cepatnya mereka mensikapi perkembangan. Bukan artinya kita tidak mengikuti perkembangan, tapi yang berusak itu harus dipangkas secepatnya. Tapi kalau di negara kita, wallahi, ini hanyalah tinggal kita lagi, Pak, yang peduli, ya, dengan anak-anak kita. Jangan sangka game-game yang ada di tangan anak kita itu, ya, gambarnya kan game-game apa namanya, mainan anak-anak, ya. Ternyata di situ penuh dengan nilai-nilai penghancuran akhlak anak kita dengan membunuh, ya, merusak, ya, dan segala macamnya. Pergaulan bebas lagi. Nah, ini yang kita saksikan. Nauzubillah, Bu, Bapak Ibu sekalian, saya kemarin hadir, ya, di salah sebuah acara di Polres itu, ya, tentang kekerasan pada anak dan wanita. Ini perlindungan anak. Ternyata di kita Pasaman Barat ini tidak menyangka daerah kita yang aman-aman ini, yang adem-adem ini, ternyata di sana itu banyak kenakalan anak-anak belia. Ada anak yang namanya geng motor Matador, sudah ada pula di Subang 4, Pak. Ya. Ketuanya sudah ditangkap.
Yang tadi dijelaskan oleh Intel oleh Polwan itu pada kami kepala-kepala sekolah, tidak diduga kita Pak. Ternyata geng-geng itu anak kita itu tidak tahu kita ada anak siapa ya. Ada anak perempuan yang 10 tahun yang menjadi ladiesnya dipergilirkan maaf oleh anak-anak Umbilia itu. Ini di daerah kita Sebang 4. La haula wala quwata illa billah. Maka kita Pak ikhwas sekalian ini tentu kita jadi perenungan ya kepada kita. Ya bersyukur alhamdulillah, maka anak kita harus kita jaga, anak putri-putri kita ini. Dididik mulai dari dini ya, diawasi, terus dipantau bagaimana pergaulannya, dijaga auratnya, dijaga akhlaknya ya. Karena pengerusakan di luar itu yang luar biasa, nggak kita sangka bisa berada di daerah kita seperti ini. Biasa kita hanya mendengar berita-berita dari luar, daerah-daerah lain di kota-kota. Ternyata daerah yang kita yang tidak ada seperti di kampung, tapi di luar sana wallahi. Ada lagi disebutkan ya, Lut, liwat, sodomi, seorang kakek yang sodomi anak kelas 3 SMA. Ini khawatir. Jadi yang kita khawatirkan bukan saja anak perempuan, tapi anak laki-laki juga harus kita awasi pergaulannya. Ya. Anak laki-laki juga kita khawatir. Alhamdulillah kemarin MUI kita sangat cepat tanggap dan tidak boleh terjadi Pak itu pelangi ya. Ada acaranya alhamdulillah nggak jadi karena itu propaganda liwat kaum Lut ya. Falyadzubillah min dzalik. Nah, maka kita dari dini awasi, pantau terus anak kita, apalagi anak perempuan yang harus kita jaga, kita didik, kita tarbiyah dengan akhlak, dengan adab yang baik ya, dengan bimbing dengan Al-Qur'an. Insyaallah taala inilah yang akan menyelamatkan mereka dari perkembangan alam ini, perkembangan dunia hari ini. Ya. Ikhwati ahibbai azalkum jami'an, kita lihat ada beberapa faedah dari hadis yang kita baca tadi tentang pakaian ya. Yang pertama, diharamkan kepada kita ya, memakai bantol, celana panjang atau semisalnya dari pakaian-pakaian yang sempit atau yang lainnya di hadapan selain suaminya. Jadi ibu-ibu ya memakai pakaian seperti tadi, celana sempit yang seperti itu kulit tadi ya, menyatu dengan kulit ya, itu celana pendek atau celana panjang atau celana short atau training yang macam-macam itu yang sempit di hadapan yang bukan mahramnya. Hendaklah kita jaga. Oh saudariku kaum muslimah, hendaklah malu dengan berpakaian seperti itu. Nah, rasa malu itu adalah sebahagian dari iman. Kalau iman sudah hilang, malu sudah hilang, maka hilanglah iman. Kemudian yang kedua, fihi tahrimu az-zulm. Diharamkan bagi kita untuk berbuat zalim ya, untuk menzalimi saudara-saudara kita, seperti yang dijelaskan tadi tentang adanya sekelompok orang yang mencambuk orang lain dengan cambukan ekor sapi tadi. Itu adalah orang yang berbuat zalim ya. Allah telah mengharamkan kezaliman, maka kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu dilarang kita untuk menyerupai dua sifat yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW, seperti berpakaian telanjang, ya, berlenggak-lenggok, atau
memakai rambut seperti punuk unta tadi. Kemudian yang keempat adalah fihi ilmun min a'lamin nubuwah. Dapat kita petik dari hadis tadi bahwasanya di antara ilmu di tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan kejadian yang gaib. Nabi dilihatkan kepadanya tentang dua kelompok yang dilihat oleh Rasulullah, azab yang dirasakan oleh mereka di neraka. Ini bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib, tapi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, dilihat oleh Rasulullah SAW, dan itulah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bukanlah Nabi kita mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itulah salah satu tanda kenabian Rasulullah SAW. Seterusnya yaitu ada ketetapan adanya hisab dan jaza, yaitu hari penghisapan dan hari pembalasan. Di sini dari hadis ini jelas, yaitu yaumul hisab, hari dihitung seluruh amal ibadah kita oleh Allah, dan hari akan dibalasi seluruh amal yang kita lakukan. Apakah baik? Kalau baik maka akan dibalas dengan kebaikan, kalau buruk akan dibalas dengan keburukan. Walaupun hanya sebesar biji zarrah, akan Allah balas sesuai dengan batas ukuran minimal. Maka hendaklah kita senantiasa memperbanyak amal soleh yang kita lakukan, dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah pada hadis ini tentang keutamaan surga, ya, wa fihi azmatul jannah wa ma fiha, tentang kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada padanya, dan kita meminta kepada Allah agar kita semuanya dimasukkan ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dua adab ini yang kita bahas pada kesempatan ini, karena keterbatasan waktu insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, adab yang ke-7, ya. Semoga pembahasan kita ini menambah hasanat kita dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita ada menjawab pertanyaan. Kalau jawab kita jawab, kalau tidak akan kita jawab pada kesempatan berikutnya. Pertanyaan dari jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, materi pekan yang kemarin, hukum sering menyisir rambut bagi laki-laki, itu yang pertama ya. Ya, hukum kalau yang dilarang di sini sering dia, itu tidak boleh kita. Dia ada di hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang adab kita fi tarujulihi, ya, dalam bersisirnya itu fi tarujulihi, itu jangan kita sering-sering dia. Tapi kalau untuk sesekali ya boleh. Tapi yang tarujuh sering-seringnya itu ya setiap saat kita ya bersisir. Ini yang termasuk larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatian dengan rambut. Ya, sebentar disisir, ya. Ini termasuk ancaman, tidak boleh kita sering-sering menyisir rambut. Tapi sepantasnya ya kita, ya. Yang biasanya menyisir rambut sering-sering itu siapa, Bu? Ibu-ibu, ya. Yang biasa menyisir itu dah ibu-ibu. Bahkan kerencana kalau dia ibu-ibu itu tidak bawa sisir, kurang ya lah. Ini harus di dalam dompet, dalam tas itu harus ada sisir. Boleh juga, boleh kita laki-laki bawa sisir, boleh, tidak ada larangannya, ya. Boleh kita bawa sisir, tapi jangan sering-sering kita menyisir rambut. Ini termasuk larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mencukupkan diri dengan baju kerja ketika melaksanakan sholat. Apakah sudah bisa dikatakan mengenakan pakaian terbaik? Ya. Kondisinya kalau kita sedang bekerja yang menutup aurat, ya, dalam kondisi ini, ya,
maka pakailah pakaian yang terbaik. Maka terbaik itu bukanlah pakaian yang baru, bukanlah pakaian yang indah, tapi adalah pakaian yang menutup aurat kita. Kalau pakaian kerja kita tadi tidak terkena oleh najis, ya, ada pak yang mengatakan tidak mau dia sholat karena pakaiannya berkeringat, ya. Anda sering jumpa itu. Kenapa nggak sholat? Pakaian Anda berkeringat, Ustaz. Maka dia katakan berkeringat itu najis. Sholat kita dengan pakaian kerja kita, ya. Ini banyak di kalangan awam kaum muslimin. Tidak mau sholat, dia berani meninggalkan sholat karena takut pakaian kerjanya basah oleh keringat. Sementara keringat itu tidaklah najis. Maka pun sholat. Maka boleh kita melaksanakan sholat, ibadah yang lain dengan pakaian kita. Yang penting batasannya adalah menjaga batasan menjaga aurat. Tidak boleh. Nah, kita sholat nampakkan aurat karena sholatnya akan batal, ya. Kalau pakaiannya tidak menutupi aurat, ya. Demikian Ibu, wallahu taala alam. Selanjutnya bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin ana bertanya di luar tema kajian kita. Apakah ada hadisnya kalau kita dari tempat orang meninggal dunia mau ikut menyelenggarakan jenazah ataupun hanya datang, kita wajib mandi setelahnya? Syukron jazakallah Ustaz. Yang ana ketahui adalah, ya, kalau kita ikut, ya, menyelenggarakannya, kita ikut memandikannya, kita ikut mengantarkannya ke pusara atau ke kuburan, maka dianjurkan kita untuk mandi setelahnya. Inilah setelah kita melaksanakan fardu kifayah tadi, ya. Kalau dia ikut menyelenggarakan jenazah itu, ya, ikut dia menyolatkan, ikut dia mengkafaninya, ikut dia menyolatkan dan mengantarkannya, maka dianjurkan untuk mandi setelah itu. Kalau tidak mandi tidak mengapa. Tapi kalau Anda sekedar datang saja di luar dari itu, ya maka tidak ada mandi. Seperti takziah hukumnya, ya. Nah, tapi kalau kita ikut untuk menyelenggarakan fardu kifayahnya atau hadir dalam fardu kifayahnya, maka ini dianjurkan sesuai dengan kitab Ahkamul Janaiz. Syekh Albani juga mengatakan tentang disunnahkannya mandi setelah kita ikut menyaksikan fardu kifayah kaum muslimin, ya. Demikian Ibu jemaah dirahmati Allah, wallahu taala a'lam bishawab. Kita buka kalau ada yang langsung bertanya. Ya, kalau ada, kalau tidak kita cukupkan yang materi tadi. Tidak ada, pas, ya, berarti sudah paham Pak, ya. Wallahu ta'ala. Ini kalau materinya, kalau tidak ada pertanyaan, dua pemahamannya. Terlalu paham, ya, atau tidak paham, sama sekali. Mudah-mudahan yang pertama, ya, insya Allah. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas mata kaki, ya. Ya. Barakallahu fikum, ya. Ya. Jazakallah khair, pertanyaan yang bagus sekali. Adapun jawrab, itu namanya jawrab Pak, ya. Jawrab itu kaos kaki, ya. Itu tidaklah yang disebutkan itu adalah celana atau izar, ya. Adapun jawrab, kaos kaki yang kita pakai itu tidaklah mengapa, ya. Karena apa? Karena juga ada aturan kita mengusap kaos, ya. Dan itulah pakaian. Walaupun itu menutup aurat, boleh kita juga memakai kaos kaki untuk sholat. Maka kalau kita safar, tidak usah kita persiapan dan safar itu dari 3 hari,
Ada boleh kita masul khuf, itu boleh kita menyapu sendal atau sepatu ya. Boleh juga kita mengusap jaurab. Nah, kaos kita dibuka, minimal kita perjalanan 3 hari ya. Maka yang dimaksudkan situ adalah celana atau kain sarung atau semisalnya. Yang itu yang dimaksud ya. Ma asfala minal ka'bain tadi. Ya, yang melebihi menjulur dari 2 mata kaki fafinnar, itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus dipotong, harus dijaga. Adapun kita memakai kaos kaki atau yang misalnya yang lain, maka dibolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada Pak? Ikhwah kalian? Anjim. Fadhal. Ya. Ya. Kalau kita bau badan, mana yang ahsan, ya? Apakah kita mandi dulu atau sholat? Maka dianjurkan untuk ke masjid itu adalah dalam kondisi yang wangi. Maka kata Rasulullah, janganlah mendekat ke masjid kami orang yang makan bawang putih atau bawang merah. Di sini mafhumnya kita tidak boleh ada bau yang mengganggu dari kaum muslimin. Ya, hendaklah kita membersihkan badan kita terlebih dahulu. Nah, jadi kenapa? Karena itu juga mengganggu saudara kita yang lain dan mengurangi kekhusyuannya. Ya, maka lebih baik kita diutamakan dulu untuk membersihkan badan kita, membersihkan pakaian kita. Ya, karena ini akan merusak, akan berdampak kepada saudara kita yang sedang sholat. Sementara kita disuruh untuk sholat dalam keadaan khusyuk. Karena datang kawan kita, ya, kita tidak bisa konsentrasi lagi, khusyuk lagi. Akhirnya itu mengganggu sholat. Maka itu dianjurkan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang indah-indah waktu masuk masjid. Dan juga kita memakai minyak wangi yang berpakaian yang harum untuk ke masjid. Ya, maka utamakan bersihkan pakaian kita dulu. Begitu juga karena ya hari ini ada di sebagian masjid-masjid yang menyediakan asbak rokok. Ya, ini lebih parah lagi dari bau bau putih, bau merah. Bau rokok, Pak. Ya. Ini lebih parah lagi dari bau putih, mengganggu. Maka ini hendaklah dia bersihkan. Maka kita anjuran yang pertama dulu adalah bab tuharah, itu adalah siwak. Ya, siwak itu adalah kita bersihkan mulut kita, terutama kita mulut hendak kita jaga, karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa bersiwak. Laula anna suqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kalau tidaklah memberatkan pada umatku, aku akan perintahkan dia bersiwak setiap mau sholat. Ini kenapa perhatiannya Rasulullah agar kita menjaga mulut dan tidak mengganggu. Apalagi malam sholat tahajud, ya, malaikat memasukkan mulutnya ke mulut kita yang sholat. Hendaklah kita bersiwak, membersihkan ya mulut kita sebelum kita sholat. Itu juga dalam sholat berjamaah. Maka hendaklah kita pakaian-pakaian yang bersih, yang harum, ya, dan tidak boleh kita menyakiti, mengganggu, ya, apalagi mengganggu konsentrasi jamaah. Ini ujian juga. Ini kemarin anak dapat tugas ini untuk meruqyah jamaah kita satu orang di sini, Pak. Tapi Allah Taala ini ya, sudah kita nasihati, tapi tetap ini coba itu wiswas, ya. Wiswas yang sangat sudah kita nasihati tapi belum juga. Kata Ustadz kita kemarin tolong diruqyah, tapi belum ada ruqyah juga. Ini apa? Sangat susah. Sholatnya kita sudah selesai, dia masih selawat, yaitu masih tasyahud awalnya. Sudah selesai setengah jam baru selesai sholat. Ini musibah juga, Pak. Ya. Tugas tanggung jawab kita bersama ini untuk Anda sudah dua kali nasihati, ya. Dan juga kemarin Ustaz kita juga menasihati dan tolong itu. Mungkin ada wallahu alam subhat atau wiswas dari yang mengganggu dia untuk mengganggu kita. Ini Anda lihat sangat mengganggu, ya, mengganggu jamaah kita.
Semoga beliau ditunjuki oleh Allah SWT, dan alhamdulillah beliau rajin untuk sholat ke kita, ya, rajin. Tentu ini juga ujian kepada kita untuk menasihatinya. Itu ya, azim, Allah Ta'ala alam. Hendaklah kita bersihkan pakaian kita terlebih dulu. Masih ada? Ya, fadhol Mas, Pak Abu Giri. Gimana Pak Giri? Wajah dan telapak tangan. Ya. Bagi wanita, enggak. Di sini ya wajah, di sini ada ikhtilaf di perselisihan di kalangan para ulama, ya, bahwasanya wajah dan muka itu bukanlah aurat. Maka di sini terjadi khilaf di para ulama tentang juga hukum niqab, ya, hukum niqab cadar, ya. Ada yang sekelompok, ada yang sebahagian para ulama kita mengatakan wajib untuk menutup aurat, wajib niqab. Dan ada lagi yang mengatakan ini tidak wajib. Maka di sini kita ya boleh mengambil yang kuat dalam hal ini, tentu ya menganjurkan kepada keluarga kita yang kita pahami adalah tentu yang lebih kuat menurut kita, yang rajih. Maka menurut anggapan kita adalah untuk menjaga wajahnya, walaupun itu tidak sampai kepada wajib, berarti walaupun ada kelompok ini, tapi bukan aurat, ya, bukan aurat, tapi anjuran untuk menutup wajah dengan niqab dan tangannya juga. Nah ini tentang batasan aurat, karena di dalam pendapat para ulama yaitu kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini sudah ya. Itu bukanlah bagian aurat dari kaum wanita, tapi hendaklah dianjurkan untuk mereka, apalagi wanita yang memiliki wajah yang cantik. Nah, ini fitnahnya lebih besar, ya. Untuk mereka menutup wajahnya dengan niqab, ya. Itu bukan berarti ibu-ibu yang kurang cantik tidak mencadar, jangan pula nanti buka pula wajahnya, jangan pula saya kan. Ini dianjurkan, ya. Yang lebih utama lagi, tapi kita di sini ya dianjurkan. Menurut para ulama semuanya, istri-istri Rasulullah SAW hadis semuanya adalah pakai niqab, pakai cadar semuanya. Ya. Tentu kita nasihati para anak-anak kita, istri-istri kita agar mereka menutup wajahnya, kecuali kepada mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Bapak Ikhwan sekalian, kalau tidak ada, Ibu-ibu ada? Sudah tadi ya, dengan tulisan. Semoga yang kita bahas malam ini berfaedah kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan. Namun ampun, kita tutup dengan banyak membaca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.